Halo teman-teman, perkenalkan saya Meritanda Melisa dengan NIM H01 1231034 dari kelas Matematika Dasar 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi limit, yang dimana kita disuruh untuk membuktikan limit x, y menuju 1,1 x per y sama dengan 1. Nah, dimana kita ketahui definisi limit itu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak x kurang 1 lebih kecil dari delta dan mutlak y kurang 1 lebih kecil dari delta, maka mutlak x per y kurang 1 lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini ada mutlak jadi terbagi dua. Yang pertama, mutlak x kurang 1 lebih kecil dari delta. X kurang 1 lebih kecil dari delta lebih kecil minus delta. Minus 1 kita pindah teruskan jadi minus delta plus 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari delta plus 1. Yang kedua, mutlak y kurang 1 lebih kecil dari delta. Y kurang 1 lebih kecil dari delta lebih kecil dari minus delta. Jadi minus delta plus 1 lebih kecil dari y lebih kecil dari delta plus 1. Jadi kita separuhkan 1 per minus delta plus 1 lebih besar dari 1 per y lebih besar dari 1 per delta plus 1. Jadi kita kalikan kasus pertama dengan kasus 2, jadi minus delta plus 1 per delta plus 1 lebih kecil dari x kali 1 per y lebih kecil dari delta plus 1 per minus delta plus 1. Jadi minus delta plus 1 per delta plus 1 lebih kecil dari x per y lebih kecil dari delta plus 1 per minus delta plus 1. Jadi kita kurangkan 1 dengan ketiganya, jadi minus delta plus 1 per delta plus 1 kurang 1 lebih kecil dari x per y kurang 1 lebih kecil dari delta plus 1 per minus delta plus 1. Jadi minus delta plus 1 plus delta kurang 1 per delta plus 1 lebih kecil dari x per y kurang 1 lebih kecil dari delta plus 1 kurang delta kurang 1 per minus delta plus 1. Jadi ini habis, dari sisa minus 2 delta per delta plus 1 lebih kecil dari x per y kurang 1 lebih kecil dari minus 2 delta per minus delta plus 1. Delta per delta tambah 1 lebih kecil dari minus delta per delta plus 1 lebih kecil dari x kurang y kurang 1 lebih kecil dari
2 delta minus delta plus 1. Jadi minus 2 delta per minus delta plus 1 lebih kecil dari X per Y kurang 1 lebih kecil dari 2 delta per minus delta plus 1. Nah, dimana epsilon itu 2 delta per minus delta plus 1, maka mutlak X per Y kurang 1 lebih besar, lebih kecil dari epsilon. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan rantai. Nah, di mana di soal itu kita disuruh untuk membuktikan X dikali turunan X dikali X ditambah turunan Y dikali Y ditambah turunan Z dikali Z itu sama dengan 3U. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan A sebagai X pangkat 3 dan B sebagai F Y per X Z per X. Nah, karena di dalam fungsi terdapat fungsi, jadi kita soal tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan A sebagai X pangkat 3 dan B sebagai F Y per X Z per X. Nah, karena di dalam fungsi terdapat fungsi, jadi kita misalkan lagi C itu sebagai Y per X dan G itu sebagai Z per X. Maka yang harus dicari adalah turunan X terhadap fungsi U, yang dimana dA per dx dikali B ditambah A dikali do B per do X, dimana turunan X terhadap A itu 3x kuadrat F Y per X Z per X ditambah X pangkat 3, turunan X terhadap B itu do B per do C dikali DC per dx ditambah do B per do G dikali dg per dx. Nah, 3x kuadrat F Y per X Z per X ditambah X pangkat 3 dikali dengan do B per do C. Turunan X terhadap C itu minus Y per X kuadrat ditambah do B per do G dikali turunan X terhadap G itu minus X per X kuadrat, sehingga diperoleh 3x kuadrat F Y per X Z per X ditambah X pangkat 3 minus Y do B per X kuadrat do C kurang Z do B per X kuadrat do G. Yang kedua itu turunannya terhadap fungsi U, di mana do A per do Y kali B ditambah A kali do B per do Y. Turunannya terhadap A itu konstan karena tidak memiliki variabel Y, dikali F Y per X Z per X ditambah X pangkat 3 do B, turunannya terhadap B itu do B per do C dikali DC per DY ditambah do B per do G dikali DG per DY. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0, jadi sisa X kuadrat kali do B per do C kali turunan DY per DC itu seper Y ditambah do B per do G, turunannya terhadap G itu 0. Jadi X pangkat 3 do B per X do C ditambah do B per do G, sehingga didapat do X kuadrat do B per do C. Yang ketiga itu kita mencari turunan X terhadap fungsi U, di mana do A per do X
dikali B ditambah A kali 2B per do Z. Turunan Z terhadap A itu turunan Z terhadap A itu 0. Fy per X Z per X ditambah X pangkat 3. Turunan Z terhadap B itu do B per do C dikali DC per DZ ditambah do B per do G dikali DG per DZ. Nah, apapun yang dikalikan 0, 0, jadi sisa X pangkat 3 do B per do C dikalikan turunan Z terhadap C itu 0 ditambah do B per do G dikali turunan Z terhadap G itu Z per X. Terus X pangkat 3 dikali do B per X do G sehingga diperoleh X kuadrat do B per do G. Kemudian setelah kita mendapatkan turunan Z terhadap X, kita kalikan dengan X. Jadi turunan X terhadap U itu kita kalikan dengan X. Jadi X dikali 3X kuadrat Fy per X Z per X ditambah X pangkat 3 dikali minus Y do B per X kuadrat do C dikurang Z do B per X kuadrat do G sehingga X 3X kuadrat Fy per X Z per X ditambah minus Y X do B per do C dikurang Z X do B per do G. X nya kita kali masuk jadi 3X pangkat 3F Y per X Z per X kurang Y X kuadrat do B per do C dikurang Z X kuadrat do B per do G. Kemudian Y, turunan Y terhadap fungsi U kita kalikan dengan Y, jadi Y dikali X pangkat 3 do B per X do C Y X kuadrat do B per DC. Kemudian turunan Z terhadap fungsi U kita kalikan dengan Z sehingga Z dikali dengan X pangkat 3 do B per X do G sehingga X ini X nya boleh mati dengan X pangkat 31 jadi sisa X kuadrat do B per do G. Nah, sehingga diperoleh X Z X kuadrat do B per do G. Nah, sehingga kita dapatkan turunan X terhadap fungsi U dikali X ditambah turunan Y terhadap fungsi U dikali Y ditambah turunan Z terhadap fungsi U dikali Z sama dengan 3